Nah, dari situ kan bertumbuh, berproses, mentalnya juga kebentuk. Sampai pada akhirnya gue bisa ikut ajang Asia Bagus itu. Udah jadi lifestyle. Cayalah, jadi lifestyle. Lifestyle tuh lari, sepeda, olahraga tuh udah jadi lifestyle di gue dari kecil. Ya dari situ belajar terus memahami, apalagi gap umurnya sangat jauh gitu kan. Jadi dua karakter anak di rumah itu aja beda tuh dua-duanya. Jadi emang banyak belajar gue. Justru kita orang tua yang banyak belajar justru Pasti, sebenarnya. pasti. Hey everyone, kalau kalian nemuin podcast ini berarti kalian adalah salah satu orang yang sangat beruntung. Kenapa? Kita akan selalu ngomongin tentang biografi seseorang dari sudut pandang life journey and spiritual journey. Dan hari ini kita kedatangan penyanyi yang legendary banget, legend banget. Wah ini keren banget. Gue bener-bener yang dari tadi ngobrol sama dia nih, bikin gue tangannya basah mulu. Siapa lagi kalau bukan Rio Febrian. Hai. Apa kabar Gila bro? loh. Ini kayaknya yang nonton kayak tahun-tahun 90 dan 90-an ya? 90-an, 80-an kayaknya yang nonton usia-usia tahun-tahun segitu deh kayaknya. Jadi kalau kalian Gen Z boleh cari Boleh dong harus. podcast gue yang episode yang lainnya aja. Dan Bang, gimana kabarnya? Baik, baik mas. Wow, thanks for coming lu udah mau datang ke sini dan Sama-sama. gila jauh-jauh dari Jogja ya. Dari Jogja tapi emang ada kerjaan juga. Hmm. Bego kalau Jogja ke Jakarta itu biasanya gue beberapa hari atau seminggu gini kayak yang sekarang ini nih agak lumayan panjang karena ada latihan, ada manggung, ada balik lagi gitulah pokoknya. Hmm. Diatur waktunya. Saat ini datang kira-kira berapa lama di Jakarta? Di Jakartanya sekitar 5-6 hari. Tapi nanti Oh. gue akan balik lagi cuman jeda berapa saat terus gue balik lagi. Gitu. Tapi kalau ke Jakarta kayak gitu jarang bawa anak istri atau gimana? Kalau lagi kerjaan, kalau memang kan anak-anak sekolah juga ya. Iya. Jadi kalau biasanya kalau misalkan emang kita bareng-bareng ke sini tuh yang pas lagi liburan, ada liburan apa dan kalau ada kerjaan ya sekalian kerja. Kalau yang sekarang ini ya gue kebetulan sama anak gue yang pertama. Jadi cuman berdua. Jadi bagi shift nih. Oke. Ibunya lagi nganterin adeknya Heeh. tanding basket di Cirebon. Jadi Oh, kita oke. berdua Berarti dibagi. saatnya lu sama anak lu atau gimana? Apa? Lu saat ini Sama ya karena dia ikut latihan gue nyanyi juga karena nanti ada acara yang dia nyanyi juga gitu. oh, wow, wow keren, seru banget dan BTW udah cukup lama ya naik sepeda dan sebagainya, suka sepeda? Sepeda tuh gue tuh dari kecil tuh emang olahraga. Oh, oke. Gue nyokap itu selalu suruh gue olahraga lari gitu kan. Karena kan gue dari kecil kan lomba nyanyi ya. Ya, betul. Nyanyi, lomba nyanyi. Jadi nyokap tuh selalu ayo olahraga diajakin jalan, lari, sepeda juga. Supaya ngatur nafas. Dulu tuh disuruh olahraga itu karena buat fisiknya, buat nafasnya penyanyi. Jadi emang Iya, betul. itu udah jadi lifestyle. Cayalah jadi lifestyle. Lifestyle tuh lari, sepeda, olahraga tuh udah jadi lifestyle di gua dari kecil gitu. Berarti hidup lu sehat banget dan dalam Sehat arti lu banget nggak nggak juga. nggak ngerokok, nggak apa gitu? Sehat banget nggak juga, ngerokok. Dulu-dulu suka ngerokok, tapi minta aja. Oh. Enggak ini, enggak apa namanya, Biar nggak terlalu addicted ya? bukan pembeli, bukan karena gue Oh. juga nggak menikmati apa-apa, cuman memang karena bareng-bareng aja gitu, Oh, I gitu. see I see I see I see, wow. Tapi ya, dengan kita kayak lu, gue ngerti juga sih kenapa lu naik sepeda juga selain olahraga, mungkin Nah, di saat ini adalah kayaknya naik sepeda ini tuh kayak waktu itu si Daniel pernah cerita sama gue juga mmm, ketika dia, lari pagi gitu ya, lari. itu kayak tepat dia untuk healing, untuk dia mendapatkan ide-ide Oh dan ya, sebagainya dan kayak lu juga gitu juga naik gue sepeda itu ya maksud gue gue banyak melakukan olahraga gue tuh kayak lari, sepeda heeh, sendiri, banyakan sendiri. Jadi gue nggak berkumpul gitu loh. iya iya Jadi iya, karena
bukan kadang, karena memang selalu kayak pas lagi naik sepeda atau lari, itu me time buat gue. Me time, Dapat jadi pencerahannya banyak ya? ya itu jadi kayak ngayal ngayal apapun juga nggak salah kan, sambil lo nikmatin, olahraga lo gitu kan, kalau olahraganya kan endurance ya, panjang-panjang gitu kan. Tapi sekarang lebih banyak main sepeda sih daripada lari ya. Jadi tapi karena gue di Jogja, alamnya juga mendukung Masih gitu. bagus. Enak banget dari rumah gue, dan rumah gue tuh di daerah utara, kalau di Jogja tuh udah di daerah atas gitu. Jadi gue naik sepeda pasti ke arah atas, ke arah Merapi gitu kan. Right. Melewati jalan-jalan yang memberikan kebahagiaan, warnanya Iya bagus, iya 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 iya. udaranya bagus, terus vibes-nya enak. Jadi emang ya bener kalau dibilang healing bisa gitu. Cuman emang ya lebih healing dan dapat keringatnya juga, dapat sehatnya juga. Jadi menyenangkan buat gue untuk itu. Jadi 1,5 jaman itu kadang 1,5, ya 1 jam sampai 1,5 jam naik sepeda itu baliknya tuh fresh gitu. Dan kayak sepeda atau lari pun yang lu bilang tadi bener juga bahwa kalau kita lagi ada masalah dan sebagainya kayaknya itu cara kita untuk mendapatkan solusi juga ya dari naik sepeda ya? Bisa jadi kayak gitu. Cuman gue nggak pernah mikirin ke situnya. Karena Oke. kalau gue begitu mau naik sepeda atau lari itu keluar ya, ya emang gue seneng aja melakukan hal itu. Dan kalau sekarang ini udah di fase yang menikmati aja gitu. Kadang mau hajar nih, mau lebih cepet, waktunya lebih cepet, pace-nya lebih cepet gitu. Right. Tapi, santai aja lah gitu. Hmm. Udah di fase yang kayak gitu juga. Ya iya mau ngapain Menikmati juga sih menikmati. gitu kan? Iya, orang lu sendirian juga. Mau ngejar apa? Ngejar angin. Iya makanya kayak ngejar angin. Enggak, tapi memang bener juga maksudnya kadang-kadang kita itu karena kita itu di kehidupan yang sekarang ini, Hmm. hidup yang sangat cepat dan ngerasa kayak buru-buru gitu ya. Ya Jadi pace-nya kadang-kadang cepet, satu momen kayak kita ngelakuin sesuatu kepengennya kayak slow aja deh, nyantai Iya aja iya. deh gitu, nikmatin hidup gitu. Dan di Jogja itu tempat yang tempat yang pas buat slow. Iya iya iya, Slow pace-nya kan emang lebih lambat. slow Jadi living, heeh. ya menikmati, karena kan gue ketika ada di Jogja berarti kan gue lagi nggak melakukan pekerjaan, kecuali emang ada nyanyi di Jogja gitu ya. Iya, heeh. Tapi kan ketika gue di Jogja berarti gue nggak ada di luar kota yang lagi nyanyi. Jadi gue emang ya melakukan hal-hal yang bisa gue lakukan, santai gitu. Mmm. Ya kalau gue mesti nganterin anak gue, ya gue nganterin. Kalau emang santai juga kan ada, apa namanya, ada istri gue juga, ada driver juga di rumah. Jadi emang, apa namanya, ya udah dinikmatin aja putarannya. Berarti lu hari-hari itu banyakan naik sepeda dibandingkan naik mobil gitu ya? Oh enggak juga, untuk aktivitas sih tetap naik mobil Oh, oke. juga. Sepeda tuh emang buat olahraga pagi aja gue, emang nikmatin itu aja. Exactly, wow. Gimana perasaannya sekarang punya anak lulus SMP mau ke SMA? Iya nggak kebayang tuh gue tuh. Gue juga begitu kemarin graduation gitu ya, anak gue yang pertama itu. Udah SMA dong dia berarti nih. Perasaan kemarin baru pindah Jogja gue, pindah Iya Jogja. iya iya. Gue pindah Jogja itu 10 tahun lalu, dia berarti yang pertama masuk SD, SD kelas 1. Adiknya TK. Jadi kan tuh ya udah 10 tahun yang lalu tuh kayak lompatnya cepet banget. Jadi Rasanya kayak gitu ya? rasanya kayak gitu, dan menurut gua, wah gila, gue bersyukur banget karena berarti walaupun terasa cepet gitu ya, tapi gue melewati fasenya mereka dari SD sampai yang sekarang, gue ada di setiap momennya gitu. Jadi emang bersyukurnya karena pekerjaan gue ini dikasih sama Tuhan gitu, yang emang waktunya fleksibel. Mmm, Ya, bersyukurnya kayak gitu. Jadi gue bisa nikmatin momennya sama mereka. Itu aja berasa cepet loh. gila ya? Itu aja berasa cepet gitu. Makanya gue, ya bersyukur aja di situ. Jadi kemarin pas gue dateng graduation-nya gitu, lulus-lulusannya, "Hah? Lulus SMP?" Coy udah SMA. Lebih deg-degan nggak sih rasanya ketika, wah anak gue SMA nih? Karena kan, SMA itu kan kayak momen-momen yang you know Ya lah ya, ya maksudnya ya ngerti ya yang ya ya krusial ya. lebih yang kayak Heeh heeh. Iya, ada. Pastilah setiap orang tua pasti akan, ada rasa, karena kan kita belajar terus ya. right, Karena bener. momen anak bertumbuh itu kan beda-beda terus, dari mereka bayi sampai, apa namanya, remaja Iya, sekarang tuh heeh heeh. beda terus dan kita tetap
belajar, harus belajar dan ya walaupun banyak salahnya ya. Ya Gue pasti. juga merasa banyak salahnya gitu, tapi ya dari situ belajar terus memahami, apalagi gap umurnya sangat jauh gitu kan. Jadi 2 karakter anak di rumah itu aja beda tuh dua-duanya. Jadi emang emang banyak belajar gue. Justru kita orang tua yang banyak belajar justru Pasti sebenarnya. pasti 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 pasti. Gue gile gue bilang, gue nasehatin padahal gue juga belajar nih gitu. Maksudnya nasehatinnya setiap ngobrol gitu, bukan nasehat sih. Ya nasehat tuh kayak bapak-bapak banget gitu ya. Ngobrol, gue lebih ngobrol sama mereka, akan berubah terus karena begitu ini, oh kemarin udah nggak relate nih. Iya. Mereka udah di fase yang ini nih gitu kan. Jadi emang 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 tetap belajar kitanya. Jadi dan gue berusaha tetap terus jadi temen buat mereka. Jadi apapun yang mereka, bukan apapun ya, apa yang bisa gua, mmm, masuk ke dalam kehidupannya mereka yang relate apa gitu, ya gue pelajari gitu dan ngobrol. Karena dari situ kita bisa ngerti kan dan mereka bisa terbuka, gitu. Kayak gitu sih yang gue rasain ya, Iya. yang gue jalanin. Tapi lu pernah nggak sih ngalamin kayak pasti gue yakin semua orang tua ngalamin, kayak ketika lu lihat anak lu gitu ya, Mmm, entah itu dari cara dia berpikir, cara dia mmm, ngomong, mmm. bahkan cara dia bertindak pun aja Ya, kadang-kadang kayak kadang-kadang kayak gini, "Ini kok kayak gue masih kecil ya?" oh Kayak waktu kayak gue masih banget iya gitu. kayak gue banget. Lu pernah ngalamin itu nggak sih? Mengalami dan gue ngerasain sampai sekarang gitu deh. Mmm, Aduh ini yang jeleknya gue lagi nih gitu kan. Gimana caranya ngubahnya ya? Ya itulah kayak gitu. Dan mentok-mentok kayak kita jadi orang tua aja, musti ngapain ya? Cuman kan lu musti jaga supaya gimana caranya lu bisa tetap, relate sama mereka gitu. exactly banget. Iya relate sama mereka tuh kayak, ya gue mesti kenal dunianya, gue mesti kenal juga sama temen-temennya, gue juga akrab sama temen-temennya, yang ke rumah juga gue jadiin temen juga gitu kan. Jadi gue bisa ngobrol sama mereka. Bisa ngobrol yang walaupun gue nggak tahu ya mereka nyaman apa enggak ya. Sok sok kenal aja gue gitu kan. Cuman gue berusaha untuk nggak nyampurin apa-apa, cuman, "Lu pada mau ngopi apa?" Segala pokoknya gue jadiin temen aja gitu, yang Dan itu emang jadi modal riset gratis lu untuk buat lagu juga nggak sih jadinya? Karena kan lihat generasinya berbeda nih, right? ya generasinya beda dan, apa namanya, nggak berhenti belajar sih, tapi masih ngulik sih gue Exactly. sampai sekarang sih. Iya iya. Masih ngulik sih, karena emang beda Tujuan banget hidup Pak manusia dunianya kayaknya Pak. untuk belajar sih ya. Iya nggak, beda banget, eranya kan sangat berbeda gitu. Kita kan tumbuh sama sesuatu yang kita mesti yang ada di depan mata doang. Iya, Kalau mau cari sesuatu tuh susah banget sih. susah banget. Betul betul. Kalau mereka apapun ada di depan mata. Betul 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 Kan betul betul betul. kalau kita yang ada di depan mata aja deh. Ya ada kayu lo bikin deh tuh mainan mainan apa kayu jadi ketawa lo. Kalau kalau mereka ada apa ya? Oh ada ini nih bisa ada di depan mata semua gitu. Oke, nah ini menarik banget. Kita mulai dari momen, anak lu masih kecil ini, gue justru ingin tahu juga, elu terlahir dan besar di Jakarta Ya dan di lingkungan Betawi. bener. Dan itu gue kaget loh sebenarnya. Gue nggak nyangka Bener lu orang Betawi. Bapak gue Betawi. Iya, iya, gue nggak nyangka. Nah, tapi gue penasaran deh. Lu terlahir di keluarga yang seperti apa ya? Gue lahir di nih daerahnya ya, Iya. gue tinggal di Keramat, daerah Keramat Keramat Jakarta Pusat, Oke. Keramat Sentiong namanya, daerah Kawi-Kawi Pak, itu ke dalam lagi. Mmm, kita ya gue di kita gue 2 bersaudara, ya, di waktu gue kecil sampai gue masa akhirnya gue bisa nyanyi ya, ya kita adalah keluarga yang sangat-sangat minim lah, sederhana lah, Mmm, sangat-sangat sederhana. Minim fasilitas ya kan, anak-anaknya juga ya gua ya tumbuh besar dengan apa namanya, ya dengan segala macam kondisi yang ada aja gitu. Jadi nggak pernah ada tuntutan, nggak pernah bisa menuntut dan right. nggak pernah bisa, apa namanya, dapat apapun yang kita mau gitu. Mhm. Tapi bukan tiba-tiba, ketika gue dikasih gift ini nyanyi, Iya, ada talent nyanyi dari kecil nyokap gue tuh ngikutin gue lomba nyanyi terus. iya.
Jadi gue bertumbuh di situ, berproses, apa namanya, belajar, nyanyi, ikut lomba ikut lomba ikut lomba, nggak ada bosannya. Bosan sih sebenarnya, anak umur segitu ikut lomba nyanyi terus tuh kan kayak, wah gitu. Exactly, bener banget. Gila, tapi nggak ada pilihan Bos, nggak ada pilihan. Yang bisa dilakuin sama gua tuh cuma nyanyi, saat itu pilihannya cuman itu. Kalau lo nyanyi, ya lo dapet apa, juara, Iya at least lo dapet ada hadiahnya. iya. Dulu tuh Exactly. kebanyakan hadiahnya tuh berupa tabungan. Oh. Nah, dari tabungan-tabungan itu kan bisa dikumpulkan sedikit demi sedikit untuk bayar sekolah lah, untuk inilah, untuk itulah. Itu jadi udah dari kecil tuh udah di posisi begitu, hidup dengan gitu. Jadi emang emang ya gitulah fasilitasnya cukup minim lah. Nah, dari situ kan bertumbuh, berproses, mentalnya juga kebentuk, sampai pada akhirnya gue bisa ikut ajang Asia Bagus itu. Mmm. Yes, Asia Bagus tuh gue SMA, Asia Bagus menang menang menang, udah menang, masuklah ke industri musik. Nggak kepikiran gue lomba nyanyi pun, di lomba nyanyi itu pun gue nggak kepikiran bakal, ini lama-lama nih kalau gue ikut lomba ini gue bakal jadi penyanyi terkenal lah. Mhm. Nggak kepikiran kayak gitu juga. Jadi lu bener-bener nothing tulus aja udah ngelakuin aja gitu ya? Lakuin dan itu yang bisa, dan itu pilihan yang bisa gue lakuin. Karena nyokap gue selalu, "Ayo ikut lomba, daftarin lomba daftarin lomba." Tapi emang ya proses, segala macam proses yang dijalanin itu emang ada hasilnya, Right. gitu. Wow. Hasilnya seperti itu. Mmm, menarik, sampai satu momen lu kan suka mama zaman dulu dianterin nyokap naik Ya, bis, sampai naik, pernah lu sempet pernah cerita lu sempet sering banget ketiduran di bis gitu ya? iya perjalanannya kan panjang-panjang ya, Iya iya lomba nyanyi itu bisa di mana-mana tuh, iya iya. ajaib-ajaib daerah. Lo ya kalau sekarang lo mau kemana aja lo naik mobil mah lo tinggal tidur ya kan. Iya Ya iya. kalau dulu kan kita ngafalin rute busnya dulu. Kemana nih, Bekasi, Bekasi dari rumah kita ke Senen dulu, dari Senen kita naik Batas ini Bekasi, itu bisa berkali-kali dan kadang-kadang Right. Bekasinya di mana gitu kan. Atau ke Tangerang atau ke Depok, Bogor aja di lomba nyanyi, jabanin Mbak. Pokoknya ada lomba nyanyi mana, Seru banget. dihajar. Itu 1 minggu tuh bisa, kalau di weekend itu wah hajar lomba nyanyi. Jadi emang di rumah gue tuh, ya rumah gue segini gede lah ya. Ya seginian lah nih, ginilah. Udah semuanya maksudnya. Itu isinya piala doang. Isinya cuman piala doang. Jadi karena ikut lomba nyanyi tiap hari ya. Jadi ya taruh aja piala di rumah di atas mana lah kayak gitu. Wow, bentar, ini menarik. Untuk yang teman-teman yang nonton, episode gue sama Rio Febrian ini, ngerasain juga gak sih? Gue tadi pas lu ceritanya Bang ya, Hmm, you know what, pas lu cerita kayak gitu, gue tiba-tiba kayak masuk ke cerita lu, hmm. dan gue ngebayangin di situasi itu loh, gila banget loh, gue kayak gue makanya sempet kayak pas lu cerita gue sempet kayak bengong, gue ngerasa kayak film gitu, ngerti gak sih? You know what I mean ya? Itu gila sih sebenarnya gue Enggak, kayak, gue tuh suka denger komika-komika bilang yang lagi stand up gini bilang ah. gini, "Udah ngerasain belum? Motor parkir di dalam." Anjir gue lagi tuh tidur di samping motor tuh gue tuh. Jadi gue suka dengerin, "Ini udah tahu belum lo? Udah pernah tahu belum lo? Motor di sebelah lo tidur." Karena emang udah gak ada tempat lagi kan, ya motor di sebelah. Gue ngerasain lagi. Nggak tahu bener-bener kayak gue ngerasa kayak pas lu cerita kayak gue kayak apa Langsung ya, gue langsung masuk ke ke gambar, cerita lu balik ke ke masa lalu tuh visual tek langsung. gitu, ketek gitu. Makanya gue sempet kayak, "Hah? Oke, wow, oh, oke," gitu. Gila banget. Wah, ini gila, nggak tahu deh kalau yang lainnya nonton ngerasa kayak gitu, tulis di kolom komentar tuh di bawah Nggak dan kebayang gitu. akhirnya, dengan perjuangan seperti itu, akhirnya membuat lu menjadi lebih kuat dan lebih tough juga hidupnya? Mmm, nah ini tricky nih jawabannya. Maksudnya karena pada saat itu, Mhm. gue nggak ngeliat ini sesuatu yang sulit, Oke. saat itu ya. Ya kalau sekarang gue bisa lihat, gue bisa bilang bahwa,
Wah gila sih, itu sulit banget. Exactly, bener Saat banget. itu gue nggak sulit, kenapa? Karena nggak ada standarnya Bos, standarnya kita semua di kampung begitu semua. Iya iya, heeh. Iya, apa susahnya? Iya iya, heeh. Maksudnya susah mungkin orang tua gue juga, ya kita nggak punya duit ya apa segala macam. Cuman maksudnya kita ngejalanin sama-sama tuh semua di situ standarnya sama. Nah kalau sekarang gue balik ke belakang nyeritain senyum kan, karena Iya, gue udah ngelewatin masa itu exactly. dan dikasih proses panjang gitu. Iya, Tapi pada saat itu, ya mungkin kalau lo tanya ada pertanyaan itu, ya mungkin itu yang ngebentuk mental gua kalaupun sampai sekarang dapat apapun yang, mungkin susah gitu ya, sesuatu yang apa, nggak menyenangkan gitu, mungkin gue jatuhnya ke guanya jadi impact-nya cuman setengah lah gitu. Karena mungkin gue udah ngejalanin yang cukup susah mungkin dulu gitu. dan kayaknya setiap fase itu pun elu juga menikmati banget ya? Atau enggak juga? Sangat menikmati. Gua sampai detik ini pun ya maksudnya apapun yang gue jalanin sekarang, mmm, gua itu adalah, gua adalah orang yang nggak punya ekspektasi banyak ke depan. Jadi apa yang bisa karena mungkin mungkin itu tempaan yang dulu kali ya. Gua nggak bisa berekspektasi kalau dulu karena ya apa yang ada di depan lo aja gitu kalau dulu tuh. Nah jadi ngebentuknya mungkin sekarang ya goals yang gua pengen capai itu, kalau sekarang lebih ke anak-anak, goals-nya lebih ke anak-anak gimana kalau misalkan mereka nanti udah saatnya harus sendiri ya pelurunya udah banyak gitu, Iya iya. itu aja. Dan, gue ini gue penasaran banget deh, elu nyanyi, tapi gue penasaran deh, momen pertama kali di masa kecil lo atau di masa lalu lu yang bener-bener kayak bener-bener kayak gue jatuh cinta sama musik tuh pas kapan ya? Yang bener-bener kayak kalau mungkin zaman sekarang anak-anak bilang aha moment gitu Oh, misalnya kayak gitu. momen ya. Nah itu apa sih? Sebenarnya, mmm, ada momen di mana gua pada akhirnya gua menikmati nyanyi itu jadi karakter gua sendiri. Itu Oke. pada saat gua ikut lomba nyanyi dari kecil kan. Iya iya, heeh. Jadi nyanyi itu gua selalu ya selama berproses itu pasti kan ngikutin cara orang nyanyi kan, Iya, dibagusin, teknik gua belajar karena, dilesin vokal apa segala macem, tapi gue selalu di otaknya ya udah kalau lomba lo pasti kan, ada pemenang dan ada yang kalah, ada yang menang ada yang kalah, bener. ada itunya kalau di lomba. Heeh heeh heeh. Jadi lo berproses untuk supaya nyanyi bener nggak salah, karena dinilai sama dewan juri. Beda sama orang yang nyanyi, ya udah lo nikmatin nyanyi lo, supaya penonton lo juga menikmati juga, supaya message-nya nyampe ke penonton. Tapi Exactly. kalau lomba tuh ada batasan-batasan itunya tuh di kita, dari kecil ya, lomba nyanyi itu ada batasan itu, "Eits tunggu dulu kriteria jurinya tuh begini begini begini, Exactly. vokalnya musti begini begini begini." Jadi kadang gua nggak nikmatin nyanyi gua, karena kan gua musti bagus nih, vokalnya musti 3 jari nih, ya kan, lafalnya musti kedengeran nih, gitu kan. Nah ada gitu-gitunya. Tapi ketika pada akhirannya gua nemu karakter vokal gua sendiri, itu juga masih dalam lomba nyanyi sebenarnya. SMP-an kelas 2 kelas 3 gitu, tiba-tiba gua nemuin ya kayak nemuin, "Oh ini loh karakter gua nih." Mmm, Rebel gua di situ. iya Rebel gua di situ, gua nyanyi semau gua, bukan semau gua yang maksudnya iya iya, ngaco ya, tapi yang heeh. pengen gua ungkapin aja, yang pengen gua keluarin. Nah, di situ baru gua tahu, oh ini karakter suara gue. Selama ini gua membentuk suara supaya dewan juri seneng gitu, supaya gue menang. Tapi it works, menang sering menang gitu kan. Nah, terus pada akhirnya ya dapat begitu udah dapet itu gua keep it gitu, gua jaga karakter gua nyanyi seperti ini nih. Sampai akhirnya berproses supaya nyanyinya lebih bener gitu. Karena, different skill set ketika lu menyanyi buat audiens, Mhm, penonton, sama skill lomba. set untuk lu menyanyi untuk judges atau untuk juri Iya iya, itu beda banget dan bener. terkadang mungkin
Yang paling nggak enaknya adalah menjadi sebuah pressure dan bahkan kita nggak bisa Pressure nggak pressure. Kan tidak kalau menyenangkan sama sekali gitu kalau buat kita. lomba kan ada pressure-nya, karena pressure-nya karena kan pasti kan ada, gua harus menang gitu kan. Iya, Harus tampil bagusnya bagus yang di sesuai kriteria gitu iya. kan. Jadi ada pressure kayak gitunya. Kadang-kadang pressure itu bikin lo nggak nikmatin lagu kan. Iya ya, Bikin nggak nikmatin lagu kayak gitu aja. iya. Karena gue beberapa kali gue pernah ngundang, narasumber sini yang, Heeh. dia salah satu kalau nggak salah, juara satu juga kalau nggak salah namanya Rimar tuh. Mhm. Dia cerita bahwa dia itu sering ikut kompetisi dan sebagainya dan Oh, ketika lu ngomong juga kayak gitu bahwa gue inget bahwa kayak dia skill set-nya beda gitu maksudnya. Skill set yang ngibur, literally ngibur orang yang kalau kita penontonnya anggap penonton. aja penonton anggap aja kita orang itu nggak ngerti teknik, nggak ngerti suara Ya, bagus dan anggap aja gitu ya. ya, Itu berbeda loh sama kita apa ya, membuat juri suka atau orang ya, suka yang di ya, mana orang ini memang ngerti teknik, betul. ngerti gimana itu Dan kadang kan pressure dan kalau juri ada selera-seleranya juga, kayak exactly. gitu kan. Jadi karena gue udah ikut lomba nyanyi dari kecil banyak banget. Jadi ketemu juri-juri kadang-kadang muter-muter itu aja kan. Jadi kita udah tahu nih, oh kalau juri ini karakternya sukanya yang begini-begini nih. Ya udah Oh jadinya. itulah rahasianya Rio Febrian bisa menang guys, menghafalkan selera juri. Jadi kalau kalian yang ikut ajang pencarian bakat nyanyi, jadi kalian mesti hafal dengan selera juri. Ya kayak gitu sih sebenarnya, maksudnya. Ya cuman itu semua proses ya. Mmm, Jadi gue ikut lomba sampai akhirnya gue keluar dari zona yang apa namanya, zona lomba-lomba gitulah. Tapi itu pun gue masih di lomba nyanyi juga. Sampai akhirnya gue ketemu karakter gue dan akhirnya ada Asia Bagus. mhm. Nah di Asia Bagus tuh gue emang bener-bener udah all out to do yang gue pengen nih, nyanyi kayak begini nih, kayak gitu. Zaman itu kan R&B tuh lagi, dan emang gue suka dengerin lagu-lagu R&B kan. Ah, ya, Dan karakter vokal gue cukup masuklah di R&B gitu, dan feel-nya tuh udah berasanya udah penyanyi-penyanyi right. R&B banget gitu saat itu ya. Kadang-kadang gue juga kadang pas ngelihat video-video gue zaman dulu masih so R&B gitu, ya agak berlebihan juga nih improve-nya. Iya suka gitu ya. Cuman Kadang-kadang kan kita itu kan masa itu ya. iya betul, Kadang-kadang kan kita emang berproses, terus akhirnya kan semakin bertambah umur kan emang akan ada perubahan-perubahan visi juga gitu. right, bener. Tapi gue balik sedikit dulu ke masa kecil lu, ada nggak sih di momen masa kecil lu yang mungkin bisa dikatakan momen, satu kejadian yang akhirnya mengubah atau membentuk cara lu berpikir sampai saat ini? Atau sebuah keadaan? Waktu waktu dari kecil ya Ya, maksudnya? heeh heeh. Kadang-kadang kan, kita masih kecil itu kan ada sebuah kejadian yang akhirnya membuat kita, belajar untuk sesuatu yang Ya, akhirnya menjadi sebuah pola pikir kita menjadi sampai sekarang. ya, Ngerti kan Mas gue? ya. Mmm, Sebenarnya tanpa disadari memang ketika gua, dapet proses kehidupan gua dari kecil sampai pada akhirnya gue bisa ada stepping stone gue nyanyi dan bisa merubah kondisi gitu ya. Mhm. Itu memang pada akhirnya gua karena udah terbiasa sendiri, maksudnya apapun kan kita nggak bisa mengharapkan bantuan dari orang lain saat itu. Ya. Heeh. Nah, itu yang bikin gue sampai sekarang justru nggak berubah, justru gue mmm selalu di posisi yang, kalau bisa lu kerjain sendiri semuanya. Mmm. Kalau bisa lu nggak nyusahin orang dulu gitu. Jadi itu yang emang dapetnya dari kecil seperti itu, ke bawah sampai sekarang, dan itu yang emang gue jalanin sampai sekarang gitu, yang gue kasih juga, yang gue jalanin sampai sekarang, dan itu memang gue tanemin dalam diri gue supaya lo emang bisa lo bisa lo bisa kerjain apa-apa dulu sendiri, tanpa harus, bikin orang jadi susah dulu. Mhm. Hal-hal kecil ya.
hal-hal kecil kayak gitu. Dari hal-hal kecil. Tapi, gue percaya, gini, sorry, sebelum itu gue mau bilang bahwa, balik lagi, podcast ini itu Mmm, ada itu dan gue pengen siapapun yang datang ke sini, itu untuk yang di mana gue pengen ngelihat lu itu sebagai manusia. mmm, Ngerti nggak maksud gue? ya. Bukan sebagai seseorang yang mungkin kalau lu sebagai penyanyi, Ya, seorang ya. Rio Febrian yang seorang penyanyi. Mmm, Justru gue kepengen mengenal lu sebagai lebih dalam ya, manusianya gitu. Nah, oke. tapi gue penasaran deh, eee mungkin luka apa ataupun kejadian buruk apa Mmm, yang di masa kecil lu, yang mungkin sampai saat ini lu masih inget dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang lu lagi juga proses untuk berdamai di situ? nah ini nih yang sulit nih kalau bicara kayak kekecewaan masa lalu Ya, kayak gitu-gitu ya? ya. Karena gue yakin semua orang punya, tapi sebesar apa dampaknya buat orang itu ya gua nggak ada yang tahu gitu. Setiap Mmm, orang beda-beda. iya mungkin kayak sebenarnya mungkin bukan kekecewaan ya, mungkin kalau, gua di masa kecil itu kan gua emang ya emang segitu aja nggak dapet apa-apa, bukan nggak dapet apa-apa dalam arti kata nggak, gimana ya, gua mau tapi nggak bisa gitu, tapi kan emang sudah di posisi itu gitu kan. Jadi kalau sekarang bukan mau berdamai apa-apa, cuman gua ketika ketika gua punya anak, ya gua berusaha untuk, memberikan hal yang emang harusnya mereka dapat, tapi juga tetap gue jaga untuk, nggak berlebihan. Mmm, Karena, tetep gue musti jaga mereka untuk bisa pada akhirnya nanti akan mandiri juga kan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kalau lo tanya kecewaan, itu susah banget tuh gue jawab tuh, kekecewaan masa lalu. Karena gue bilang tadi kan gue tuh manusia yang tidak banyak berekspektasi ya, nggak banyak berekspektasi dan nggak banyak, aduh apa bahasanya? oke, pertanyaan gue ubah gini deh. Lu kan bilang tadi nggak berekspektasi, Mmm, tapi kan namanya manusia pasti mempunyai ekspektasi yang betul kadang-kadang betul betul, yang mungkin sadar nggak sadar ekspektasinya tinggi banget. Nah, iya. tapi ada nggak ekspektasi yang akhirnya lu ngerasa kayak besar banget, tapi ternyata ya nggak kejadian gitu Mas, ya? Atau bahkan ekspektasi ini malah dampaknya cukup membuat diri lu cukup mungkin maybe terganggu ataupun terjatuh atau whatever, seperti itu? Kalau sampai terjatuh atau terganggu, itu yang tadi gue ceritain kan, karena mungkin dari kecil gue udah ngejalanin proses yang cukup tough lah ya. Mmm, Jadi kalau misalkan gue dapet hal-hal yang, sekiranya kurang enakin, kurang yang nggak bikin asik gue gitu ya, ada gue mungkin rasa kecewa yang kayak, kayak gini nih. Tapi kembali lagi, ya udahlah ya, itu pun udah bisa lewat semua. Kenapa gue mesti susah sama yang apa namanya, yang begini doang gitu. nah, mmm, kalau ngomongin ekspektasi dan sebagainya, tapi pernah nggak sih lu ngerasa kayak menurut gue semua orang ngalamin sih, kayak lu ngerasa kayak, oh ketika mungkin satu momen mungkin pas lu udah mulai nyanyi dan mulai, apa ya, mungkin nama lu udah pelan-pelan sudah dikenal, Mhm, pelan-pelan gitu ya. mhm, Nah, mhm, kan momen-momen itu kan yang sebenarnya momen-momen yang paling membuat kita kayak mempunyai ekspektasi tinggi ataupun kayak oh, ngebayangin kayak, "Kayaknya kalau gue di posisi itu mmm, enak deh." Ngerti mmm, nggak maksud gue? Kayak ya, pernah nggak sih kayak, lo nah, lo memposisikan diri kalau lo misalkan di situ? ya status itu enak deh, nah tapi Mmm, ternyata pas lu udah sampai ke titik itu, lu ngerasa kayak, biasa aja. "Enggak, biasa aja." Bahkan menurut gue kayak, ya nothing gitu maksudnya. Iya, kalau gue menurut gue ya, gue dari yang kembali lagi ya, Mhm, cerita gue dari kecil sampai pada akhirnya gue di posisi yang lo bilang mulai dikenal, mhm mhm. terus akhirnya itu merubah semua, apa namanya, tatanan kehidupan gitu ya. Oke. Gue pindah rumah lah, gue beli rumah baru lah, gue punya alat transportasi, gue bisa beli sendiri gitu. Itu kan berubah semuanya tuh kan. Mmm,
Itu udah gede banget buat gua gitu. Maksudnya yang nggak pernah gua, ya pernah lah, jadi remaja tuh ngelihat apa, mobil apa dulu tuh, satu saat gue mesti punya nih gitu ya. Mhm. Yang nggak punya juga yang itu, cuman tetap bisa akhirnya Ya gue, ya 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 kan, ya ya. maksudnya berubah dari semuanya itu. Jadi Mhm. itu udah gede banget, gift gift buat kehidupan gue tuh dikasihnya sama sama Tuhan tuh udah gede banget. Wah, Jadinya sampai pada akhirnya gue bisa merubah, gua orang tua juga gue pindahin semua, kita 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 bisa jadi, apa namanya, ya bisa merasakan kehidupan yang, apa, membahagiakan gitulah ya. Itu itu udah gede banget buat gue. Jadi gue nggak berekspektasi lebih tinggi lagi, so gitu. good. Nah, ini gila ya obrolan kita itu kayaknya udah Kedalaman ya? dapat nggak sih? Dapat nggak sih Kedalaman menurut ya? lu? Hah? Menurut lu Enggak kan, dalam nggak tapi sih? santai kan ngomongnya Iya, kan? tapi lu dalam nggak sih ngerasa? Lah kan judulnya spiritual. Iya 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 iya. Tahu nggak sih kadang-kadang gini, menurut gue gitu, kadang-kadang gue suka ngomong sama teman-teman gue datang ke sini kayak gini, "Yuk, gue mau ngobrol sama lu lebih dalam lagi." Gue bilang, "Ngobrol lebih dalam lagi." Nah ini udah dalam banget, enggak. Nah Enggak. tapi, nah lu momen apa sih yang lu bener-bener sadar, Mmm, yang akhirnya lu ngerasa kayak, lu kan udah terkenal udah sebagainya nih, tapi ada nggak satu momen yang dulu kayak akhirnya lu sadar kayak, "Wah ternyata hidup gue udah berubah banget ya," gitu maksudnya. Soalnya gini, kadang-kadang sometimes, ada dia gini, gue percaya ada 2 tipe orang yang diberkati sama Tuhan. mmm, Yang pertama adalah kayak kecil-kecil dari bukit, ngerti ya maksud gue? ya, Ada yang tiba-tiba boom, ya, meledak. ya, Nah ya, ya. nah tapi kayaknya lu yang pertama itu tuh, yang kecil-kecil dari bukit. Nah, ketika kecil-kecil dari bukit ini kan kayak, pelan-pelan tapi lu nggak berasa gitu. Mmm, Nah, ketika udah di atas, bahkan lu belum tentu berasa kayak, "Oh, gue udah di sini." Pernah nggak sih ngalamin kayak yang tadi gue bilang, pertanyaannya adalah, pernah nggak sih kayak bener-bener yang kayak, "Oh, ternyata hidup gue udah berubah banget ya." mmm, ya berasa, berubah tuh berasa berasa di maksudnya, Momen apa yang mmm, bikin lu sadar, "Oh, gue berubah banget hidupnya." momen apa ya, momen mungkin gue sih berasanya ya, justru gue berasa momen-momen pertama kali gue bisa akhirnya punya album. Mhm, Nah gue nggak expect tuh, ketika Bukan Untukku tuh keluar, mhm, gue nggak expect penerimaannya sebesar itu saat itu. oke. Jadi gue awal-awal manggung di beberapa tempat lah ya, penontonnya rame dan energinya gila gede banget gitu. Iya, Gue yang, "Hah? Emang segini?" Kayak gitu tuh. Emang segininya ya? Maksudnya, saat itu ya, gue jadi, ya di situ itu kan gue anak umur 20 ya, 20 yang punya album tiba-tiba lagunya cukup dikenal gitu, Bukan Untukku saat itu. Terus ya beberapa kali manggung, terus energinya orang yang nonton sebesar itu, ya itu jadi efek yang, "Wah, gila, ternyata segede gini nih lagunya," gitu. Terus gua nggak expect yang segede gitu orang-orangnya. Jadi, nah di situ berasa ada rasanya yang emang, "Oh, ini memang mungkin keberhasilan gue yang emang gue udah jalanin lah dari dulu," kayak gitu. Cuman ya emang, mmm, ya gue ngejalaninnya ini mungkin bisa dibilang, "Alah." Cuman emang gue ngejalaninnya biasa-biasa aja untuk di kehidupan hari-harinya ya. Jadi gue nggak ngerubah sama sekali, mmm, cara gue hidup. mmm, Iya, mungkin barang-barang yang gue beli bisa lebih mahal lah dari dulu gitu. exactly, Karena kan emang kebutuhannya emang buat lu supaya terlihat sempurna. Karena iya kan lo public figure iya, dan lo ada di atas panggung. dan itu kayak situasi yang racun banget ya sebenarnya. Iya, bener. Dan ketika lo di bawah panggung pun lo juga akan dilihat sama orang gitu kan. Exactly, Nah itu faktor-faktor pendukung itu yang itu kan bagian dari profesionalisme juga. heeh. Ketika lo dibayar untuk manggung dan segala macam, tanggung jawab lo mesti bener-bener Oh, dari iya. dari ini pertama lo udah mesti dilihat fix keren gitu. Ya udah itu aja sih sebenarnya, tapi di kehidupan sehari-harinya gue ngejalanin hal-hal yang biasa sih, common sih, biasa banget.
Bahkan mungkin kalau orang lain mungkin ngelihatnya, karena gue anak rumahan Pak, sampai sekarang pun gue Iya anak iya. rumahan yang ya gitu aja. Jadi kalau orang-orang yang pace-nya gede gitu nemenin gue tuh pasti, boring, gitu-gitu aja. Iya iya iya, Iya, gue ngerasain yang banget, ngebayangin. pasti boring mereka, gitu. Nah, dengan lu dari kecil juga nyari uang sendiri, terus dewasa juga mencari uang sendiri dan berbagai istilahnya bukan nyari uang sendiri aja, tapi dari jadi tulang punggung keluarga gitu ya. Mmm, Tapi justru gue ingin tahu deh, dengan kesibukan lu seperti itu gitu ya, mhm. mungkin waktu lu kecil juga sibuk banget, waktu bermain juga kurang. Wah, Iya. SMA pun gue yakin zaman itu juga lu ngerasain juga kayak kuliah atau SMA pun juga Masih lomba gue SMA soalnya. iya ya, masih Iya, masih masih lomba. waktunya kurang banget dan sebagainya. Tapi gue justru ingin tahu deh, hubungan lu sama bokap nyokap seperti apa ya? Ya kalau sama nyokap gue lomba nyanyi sama dia terus, Heeh heeh, karena dia nganterin kan, heeh heeh. naik turun bus lah, kita kita selalu berdua lah. Jadi emang ya banyak perdebatan tapi emang ya, cukup dekat gitu. Kalau sama bokap justru kita jarang ngobrol. Oke Kita jarang ngobrol dan bokap gue jarang berkomunikasi lah, sampai bokap masih hidup. Sampai sekarang pun kan bokap tinggal di rumah gue di Jogja gitu. oke. Dan memang kita nggak jarang ngobrol, karena emang komunikasinya ya ya memang ada lah yang kayak gitu ya. Nah makanya gua Kayaknya dari dulu sorry gue potong. Kayaknya dari dulu sampai sekarang generation gap tuh selalu ada ya? mungkin ya, ya mungkin setiap orang kan punya cara-caranya untuk berkomunikasi ya dan Iya nggak sih. semua orang bisa mengeluarkan kata-kata. Itu yang gue pelajari gitu. Maksudnya even lo mungkin lo deket sama anak lo, cuman kadang-kadang kan, "Apa ya, gue mau ngomong apa ya?" Kadang-kadang aja gue kalau semobil sama anak gue yang perjalanan panjang, kayak gue naik kereta kemarin, "Apa yang kita musti obrolin ya?" Gue udah ngebahas apa segala macam, tapi nanti ada bahasan panjang, bisa tuh ngobrol, kayak gitu kan jadi nah makanya gue dari kecil anak-anak gue berpikir, gue mesti bisa ngobrol sama mereka nih. Jangan sampai nanti gue, apa namanya, nggak bisa ngobrol sama sekali, karena dua-duanya cowok juga kan, gitu. Mhm. Tapi ketakutan lu selama lu perjalanan merintis gitu ya, berkarir gitu ya, Mmm. mungkin dari awal dan sebagainya, itu ketakutan terbesar lu apa ya, di momen itu ya? Oh, dalam karir? Heeh, awal kan lu kan, kalau mungkin sekarang beda ya, mungkin kalau sekarang mungkin keluarga, anak dan sebagainya, Oh, tapi oke. kalau dulu waktu lu merintis banget, bener-bener yang mungkin ya pelan-pelan lu udah apa namanya, menuju itu, Dikenal, ya. dikenal dan sebagainya, ketakutan terbesar lu apa momen itu? Apa ketakutan terbesar gue ya? Wah, gila lo ngasih pertanyaan susah nih. Ketakutan terbesar, biggest fear-nya. Mmm, Dan apa guys, ya? akhirnya bisa membuat Rio Febrian diam sesaat, Iya, sejenak. karena ya itu dia kalau balik lagi ceritanya entar bolak-balik ya, Ya, tapi ketakutan lu apa sih yang bener-bener yang, selama lu berkarir selama berkarir. selama berkarir, mungkin awal merintis sampai berkarir yang mungkin awal-awal terkenal dan sebagainya? Ya kalau ketakutan terbesar ya sebenarnya, ya lo nggak bisa nyanyi lagi. Mmm, Kalau udah meninggal kan ya udah selesai gitu iya, kan. Tapi ketika lo masih nyanyi, tapi lo nggak bisa nyanyi, itu udah pasti ya lo mau ngapain terus gitu kan. Karena passion lo, hidup lo, cinta lo tuh nyanyi gitu, iya. musik. Bahkan gua bangun pagi aja hal yang pertama gue lakuin nyambungin, handphone gua ke bluetooth, gue nyalain lagu dulu baru gue bikin kopi. Oh serius? Serius. Wow, Nah, gue bangunnya kan lebih pagi kan dari semuanya gitu kan yang di rumah gitu kan. Karena gue emang bangunnya udah keset pagi gitu. Jadi gue keluar kamar tuh gue apa namanya, pasang, ke handphone gue pasang bluetooth, udah lagu dulu ada, baru gue bikin kopi deh. wow. Kayaknya, hidup lu di dunia entertainment ini terutama, jadi penyanyi, jadi artis dan sebagainya, kayaknya kehidupan lu tuh jauh banget dari yang namanya kontroversi ataupun berita-berita miring atau berita-berita Jadi kita buruk. nggak pernah keluar rumah. Iya iya iya, maksudnya gue the point adalah maksud gue adalah gini,
Bener gue udah ketawa sendiri tadi. Nggak dia ngomong nih gue ketawa Nggak pernah keluar rumah. Gimana Nggak, maksud gue gini. Ya ampun Iya. deh nangis. Nggak, tapi maksud gue gini, maksud gue adalah, Oh. eee eee, apa lagi yang lu kejar? Next kamu mau ngapain lagi? Apakah lu udah ngerasa sorry, pertanyaan gue ubah dulu deh. Apakah lu ngerasa lu udah sukses atau belum saat ini? Oh iya kan sukses pasti beda-beda ya tiap orang ya. Iya, heeh. Kalau Dan setiap menurut usia pasti berbeda-beda nah pasti berarti. berbeda-beda. Kalau gua, kalau di musik gua pasti akan ngejalanin terus sampai gua mati. Gua akan Oke. bermusik dalam bentuk apa maksudnya dalam iya, apapun yang bisa gua berkarya, gua nyanyi, gua manggung atau apapun, gua akan bermusik. Mmm, karena anak-anak gue juga suka musik dan suka nyanyi, ya gua berikan fasilitasnya untuk mereka bisa nyanyi, tapi gue tidak mengintervensi terlalu dalam di musik, karena biar mereka cari warnanya sendiri, kayak gitu. Kayak nyanyi, ya gua cari caranya gimana supaya anak-anak ini juga, bisa bisa punya musikalitas yang bener gitu. Ya itu doang sih, mmm, apa namanya, mmm, goals yang pengen gue jalanin di musik yang nggak gue aja sekarang, ada merekanya gitu. Mmm. Tapi kalau bermusik terus terus bernyanyi terus, Wow. terus-terusan. Tapi gue sempet lupa deh tadi nanya. Dengan lu pertama kali masih mulai terkenal dan mulai besar gitu ya, lu pernah nggak sih ngalamin star syndrome? Ini nih Karena kan menarik nih. soalnya kan lu kan dari yang berdarah-darah banget nih, Betul bisnis betul dan betul betul. sebagainya nih. Ketika mungkin gue yakin lah mungkin di momen itu pun, lu merintis pasti banyak orang-orang ngatain lu, banyak yang mungkin, caci maki lu dan sebagainya. Tapi, nah justru ketika lu terkenal gitu, pernah nggak sih ada itu? Star syndrome sih kagak ya, cuman bandel aja lebih jadinya. Mmm, Maksudnya, nah bandelnya tuh lebih masih bandel-bandel ini juga sih. Cuman maksudnya kan karena lo di bandel-bandel penyanyi. bandel-bandel penyanyi lah. A mud masih muda, umur 20-an, terus lo tiba-tiba terkenal gitu kan. Bukan tiba-tiba sih sebenarnya ya, prosesnya Iya iya iya, panjang. tapi kan lu sempet Proses bilang kayak, "Ah, ternyata gue udah sampai titik ini nih," gitu. ya, ya itu Kaget. udah ada kayak gitu. Cuman gue selama ini bekerja ya, maksudnya dari gue pertama kali bekerja kita punya, gua masuk industri musik gitu, gue bekerja sama orang-orang yang masih sama, sampai udah puluhan tahun gitu. Bahkan ada beberapa kru band gua juga masih masih orang yang sama gitu. Jadi emang Oh. maksudnya gua ngejalaninnya itu gue bilang sih, gue biasa aja gitu. Kalau dibilang star syndrome enggak juga, karena juga ya wajar-wajar, nakal-nakal wajarlah. Wajar buat siapa ya? Buat gue. Soalnya untuk bagian kalian teman-teman yang nontonin seorang penyanyi atau seorang musisi, kalian udah tahulah apa yang diomongin sama Rio Febrian, sama Bang Rio Febrian nih, Iya iya iya. kenakalan Iya, penyanyi seperti itu apa, yang biasalah kayaknya ya nggak kan. perlu untuk diceritain. Iya. Ya itu mungkin orang bilang star syndrome, tapi gue sih nggak ngerasa kayak sok ngartis kayak gitu ya, Cok. Karena gue pada akhirnya begitu gue punya album terus gue nyanyi gitu ya, itu kesenangan gue itu. Maksudnya gue bahagia karena, wih gila, gue nyanyi orang rame, tepuk tangan, itu energi buat gue. Jadi itu yang jadi bikin mungkin kalau ditanya sama semua penyanyi juga akan menceritakan hal yang sama, akan merasakan hal yang sama ketika lo dikasih tepuk tangan, orang tuh seneng ngeliat lo nyanyi itu energinya gila men, gede banget. Exactly, bener banget. Dan itu dampaknya buat hidup tuh kayak, gila ya orang bisa tepuk tangan buat gue, itu gila gitu. Iya, suatu privilege yang Privilege, itu gift sih menurut ya, gua, dan gue bersyukur karena kan nggak semua orang bisa ditepuk tanganin dan lo bisa exactly. ngajak satu panggung nyanyi bareng, itu udah gift tuh, gitu. Maksudnya nggak semua orang dapet gitu kan. Kalau semua orang dapet siapa yang nonton? Iya, tapi, gila juga ya, tapi gue penasaran deh dengan perjalanan cerita lu seperti itu dengan terkenal, lu segede itu ya, seterkenalnya ya. Nah, gue justru ingin tahu
Pernah nggak sih di satu momen lu lagi besar-besarnya tapi lu ngerasa kekosongan dalam hidup? Hmm, kosongan dalam hidup ya. Enggak sih, gue nggak ngelewatin fase itu sih. Karena gue, karena gue apa ya? Karena sorry gue potong, karena kan banyak orang lihatnya ketika orang lihat artis atau penyanyi gitu ya, Hmm, hidupnya enak banget ya. Maksudnya hmm. banyak dikeliling banyak Ngerti, 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 orang, ngerti, ngerti. setiap datang mungkin setiap lu kalau ke mall kemana pasti, "Bang, tanda tangan dong, Bang, foto dong," Hmm, dan sebagainya gitu. hmm, Tapi hmm, orang kan ngeliatnya kayak, ah hidupnya hidupnya Rio Febrian tuh enak banget gitu. hmm. Maksudnya kayak dikenal banyak orang, nggak pernah kesepian. Tapi kan kadang-kadang berbeda sama realitas di dalamnya juga pasti. Ya. Tapi karena gue emang dari dulu kan emang temennya nggak banyak. Jadi emang gue ketika ada tambahan-tambahan temen ketika gue jadi artis tuh, ketika jadi artis, ketika udah jadi penyanyi gitu ya, ya itu jadi menyenangkan aja buat gue gitu. Jadi kalau berasa kosong, kayaknya gue nggak ngelewatin fase itu sih. Gue nggak ngelewatin fase di mana lo kalau di panggung hingar-bingar tapi di kehidupan ininya kosong gitu, nggak kayak bingung mau ngapain, enggak sih gue. Gue menikmati aja apa yang gue jalanin sih saat Nah, saat-saat itu. ajak dong ngasih teman-teman tips Bang, untuk kayak gini, banyak mungkin teman-teman musisi yang sedang nonton Hmm, di sini, ataupun yang baru merintis dan sebagainya, saatnya merintis lah. hmm, Nah, kasih tips dong untuk mereka bagaimana tetap mau berusaha, karena kan yang paling paling pahit adalah ketika kita ngerasanya bahwa, oh kita buat lagu satu A nih, lagu lagu A hmm, nih misalkan, hmm, hmm. habis itu kita mikir, "Oh, ini naik nih, Jadi, ngejedut nih." Ternyata enggak dan ya, sebagainya dan bahkan yang tadi kita pernah ngobrolin juga bahwa, yang paling nggak enak itu adalah ketika kita suksesnya itu kecil sehingga nggak kelihatan, hmm. sehingga kayak menurut gue kayak kita ngerasanya jalan di tempat deh. Tapi sebenarnya kalau kita bener-bener kita lihat lebih jauh lagi, zoom out Lo gitu, udah jadi, ternyata kita jauh juga ya. Nah, hmm, itu kan yang, banyak orang zaman sekarang mengalami itu juga tuh, hmm. yang, capek merintis, capek untuk usaha, boleh silakan. Kayak orang tua banget. Enggak sih, kalau menurut gua kan udah pasti setiap orang, setiap setiap usaha itu kan pasti berbeda-beda ya di tiap orang ya. Maksudnya efeknya, terus prosesnya pasti beda-beda. Terus lo kalau kayak gue dari lomba nyanyi, kan ada yang ngeband, terus lo, bikin apa, lo berkarya, bikin lagu, bikin apa gitu. Tapi menurut gua, apa namanya, merintisnya itu sebenarnya energi. Lo dapet energi ketika lo merintis dari awal, wah semangat. Yang bikin gak semangat itu ketika lo bikin satu kali jadi abis itu lo merasa gak diterima. Padahal iya kan, itu yang bikin lo drop pasti, bikin, ya elah udah bikinnya susah payah segala macam begitu jadi, ya gitu aja gitu kan, gitu aja. Tapi menurut gua nggak ada yang nggak berhasil di situ, karena sebenarnya karya itu terjadi karena lo udah bikin hal banyak sampai akhirnya itu karya jadi. Itu kan masalah diterima atau enggaknya itu kan faktornya banyak sekali. Bukan karena bukan karena nggak bagus juga atau bukan karena, apa namanya, lo kurang usaha juga atau apa. Tapi itu bisa jadi kayak, ya waktunya memang kurang tepat, terus emang, mmm, tempatnya bukan di sini, atau lo masih mau dikasih waktu lagi. Nih gue ceritain satu hal ya, gue Asia Bagus itu tahun 96 kualifikasi di Singapura. Sorry, 97, 97 kualifikasi Singapura, and then gue menang 3 kali berturut-turut. Jadi gue kepilih untuk ke Grand Champion. Grand Champion itu nanti dari setahun itu dia ada 10 orang pemenang diadu tuh. Nah gue dari 97 tuh ke salah satu pemenang. 98 kan gue mestinya termasuk di salah satu Grand Champion. Ya. Tapi Indonesia udah kebanyakan, udah 5 orang bos. Gua orang ke-6, dibuang gua ke 99. Di saat itu gue bilang, gila ya, kenapa gue yang dibuang?
Kan gue mestinya udah masuk yang di Ya. situ. Kenapa harus gue dibuang? Jadi nunggu lagi gue. Kan mestinya kalau misalkan ini, wah ada di situ. Kan misalkan, kan mestinya gue mesti tahun 99 gue ada di situ. Jadi pemenangnya. Pemenang juara 1 Grand Champion. Emang udah waktunya, Bos. Mungkin pada saat tahun 98 itu bukan gua, kalau mestinya ada di situ bukan gua pemenangnya. Dan waktunya bukan itu. Memang udah ada saat-saatnya. Jadi emang kadang em, em, ya emang mungkin dikasih waktu, dikasih apa ya, dikasih masanya. Nah, 99 gue menang, terus saat itu untuk pertama kalinya Asia Bagus bekerja samanya sama Sony Music Indonesia. Jadi kontrak sama Sony Music Indonesia. Waktu 98 belum. Jadi kan emang, oh ternyata ketika udah ada jawabannya di tahun 99 itu, oh ternyata ini gue disiapin ini. Gue dapet menang plus gue dikontrak sama Sony Music Indonesia. Jadilah album-album Rio Febrian Wow. di situ. Oh inilah jawaban nunggu 1 tahun tuh ini. Jadi memang bukan karena ya Kak, ketika lo nggak belum dapet itu bukan karena apa, bukan karena mungkin ya ada hal yang disiapin lebih aja gitu. Nah ini menarik nih, gue nggak tahu, gue yakin nih jawabannya bikin lu pusing kalau, maksudnya kayak lu gue tanya satu hal nih kayak lu pusing jawabnya. Oke, pertanyaannya gini, soalnya tadi lu sempat men-trigger kepala gue untuk kayak jadi mempertanyakan hal ini gini, eh bedanya Mmm, Tuhan uh, mengizinkan, eee, lu menjadi penyanyi atau menjadi seseorang yang lu mau, mmm, sama Tuhan yang entar lu belum waktunya, mmm, atau yang ketiga nih, yang paling mungkin menyakitkan, no, kayak lu nggak di sini Bro, gitu mmm. maksudnya. Menurut lu apa bedanya? Soalnya lu mengarah-arah ke situ tadi, soalnya bikin gue penasaran. Oh, ya itu rahasianya dia lah. Tapi Kit kalau yang menurut sesuai dengan pengalaman lu, Ya memang memang kalau menurut gua, kalau menurut apa yang terjadi sama gua, ya memang Tuhan udah kasih waktunya. mmm, Tuhan kasih waktu dan tempatnya gitu. Jadi, kan setiap manusia pasti berusaha kan, berusaha dan pengen mencapai sesuatu gitu. Tapi memang saatnya dan waktunya memang disiapin buat dia. Dan memang, mmm, disiapin buat kita, sorry. Disiapin buat kita dan emang ya emang ada waktu-waktu dan tempatnya dan gua ngalamin itu gitu. nah mungkin beberapa pertanyaan terakhir yang gue penasaran banget nih. Kita itu kan hidup itu kan selalu bermain peran ya, bukan berarti manipulatif ya, masih konteksnya Oke. gue bukan manipulatif. Kita peran sebagai anak, Mmm, kita peran sebagai murid, ya peran kita kalau masih belajar ya, ya, dan ini orang tua, peran sebagai anak, peran sebagai murid kalau kita belajar, dan terus ada peran kita sebagai suami, mmm, peran kita sebagai ayah, mmm, dan terakhir kalau lu perannya sebagai penyanyi profesional. mmm. Nah, ketiga ini nih, mana yang akhirnya bener-bener mengubah hidup lu banget ya, atau cara pandang hidup lu banget ya? Peran dari suami, sorry gue potong. Peran dari suami, peran dari penyanyi, musisi maksudnya penyanyi, Mmm. atau peran sebagai, ayah? Ngerubah hidup ya. Mmm. Ketiganya punya fase-fase di kehidupan gua. Yang paling berkesan banget, yang paling bener-bener kayak, boom. Mmm, Begitu punya anak itu adalah hal yang sangat berbeda. Ya, Karena kan, mmm, ya emang berbeda banget ketika ya ngelihat anak kecil itu kan udah dari dulu yang lihat ponakan lah apa tapi ini ketika dia keluar terus itu anak gue sendiri, itu dunianya langsung berubah. Tanggung jawabnya berubah, maksudnya tanggung jawab berubah tuh by the time ya, ya, maksudnya prosesnya. Tapi ketika dia keluar dan itu ngerubah mindset banget semuanya. Mmm, Nyali turun dikit, kayak gitu. Jadi emang itu ngerubah konsep hidup banget ketika lo punya anak. Saat saat punya anak ya, ketika dia lahir gitu, wow, wow. itu benar-benar Gue penasaran deh, apa sih
Mungkin 2 pertanyaan terakhir ada, apa sih yang membuat gini, banyak orang-orang yang mungkin lu pernah denger ya orang-orang sukses di luar sana, luar negeri gitu ya, Hmm. udah kaya banget gitu ya, sehingga ketika dia udah kaya banget, mereka bisa beli apapun yang mereka mau, mereka bisa jalan-jalan ke mana pun, mereka Mhm. bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin bagi kita di titik yang sekarang nggak bisa, tapi Mmm. bagi mereka bisa. Nah, sehingga mereka ngerasa kayak bukan berarti mereka mau mengakhiri hidup, tapi mereka ngerasa kayak, "Gue mau ngapain lagi hidup ya?" Ngerti nggak Mas gue? Nah, Mhm. tapi justru ini yang gue penasaran dari lu. Apa yang membuat lu masih mau bangun pagi, buka mata, bernafas sampai detik ini? Ya karena kan gua menikmati. Karena lu udah sukses banget nih, gue lihat nih udah maksudnya kayak impian lu juga udah, ya udah semua udah dapet nih rasanya. Iya, masih banyak PR-PR yang musti gue jalanin kan, maksudnya gue punya tanggung jawab buat keluarga gue, anak-anak, mmm, terus sama karir musik gue. Walaupun gue ngejalaninnya juga memang gue nikmatin gitu, karena gue pindah ke Jogja, gue nikmatin lagi waktu awal pindah ke Jogja, gue belajar lagi tinggal di Jogja seperti apa. Karena kan ini gue ketemu sesuatu yang baru, gue nggak punya keluarga di sana. Ya itu setiap fase-fase itu belajar dan belajar menikmati lagi, terus ya itu jadi passion lagi, jadi semangat baru lagi untuk bisa, ada sesuatu yang baru nih, kayak gitu. Mmm, Kan ketika ada sesuatu yang baru lo pasti akan mau exactly. ngejalanin lagi sesuatu yang baru, terus Heeh. belajar lagi, oh gini, adaptasi lagi kayak gitu-gitu. Salah Wow, satunya ngopi adalah hal yang bikin mood iya sih naik, memang kadang-kadang momen-momen ya bikinnya segala usia macam. lu, usia gue momen-momen yang Mhm. kayak nyantai lebih enak. Iya, Lebih itu yang nah, slow living itu lebih yang kayak, santai, nikmat walaupun kita sampai usaha dan sebagainya dan, iya. Usaha eee mah terus ya kan. iya ya dan gue hari ini tuh dapat belajar banyak hal dari lu, yang di mana Wah, memang semoga, mungkin amin. nggak semua Tuhan berikan ke orang-orang untuk kayak mungkin bahasa gampang ada instan sukses. Mhm. Oh iya, Tapi iya. ada pun orang-orang yang diberikan sama Tuhan, contohnya lu ada kecil-kecil dari bukit. Mmm. Dan itu momen yang paling sebenarnya kalau kita, nggak sadar gitu ya, kalau kita sadar ada nikmatnya, tapi ada enggaknya. Mmm. Cara nyicil, Mmm. ngerti nggak sih lu kayak Mmm. cicil, Mmm. nyicil, Mmm. nyicil dan yang di mana gue juga belajar bahwa nggak banyak yang bertahan Heeh. di momen, pas saat kita merintis. No. Itu nggak gampang untuk bertahan. Ya, ya, ya. Yang paling nggak enak itu ada, ya itu balik lagi kegagalan, kegagalan Ya, dan heeh. dan gue belajar itu dari lu bahwa gue masih mau bertahan. Gue walaupun sedikit-dikit, mungkin perjalanan kita hidup nggak selamanya kita mungkin, sekali jalan, sekali gas, sekali gas 1 meter, Ya. 2 meter, bisa juga kurang dari 1 meter, Ya, 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 ya. pelan-pelan tapi pasti. Nah, Ya. mungkin pelajaran ini yang gue dapat dari lu dan wah very happy banget dan sekali lagi thanks for coming, buat Sama-sama, Bro. Bang Rio Febrian dan Thank you, thank you. teman-teman. Gue satu pertanyaan terakhir, yang bener-bener terakhir banget. One day, Mmm. pertanyaan legacy yang gue sering tanyain, mungkin lu pernah lihat podcast gue bahwa Mmm. one day kalau lu udah pensiun nanti, Mmm. atau lu udah mati nanti atau Mmm. meninggal, Mmm. lu pengen dikenal sebagai apa dan dikenang sebagai seperti apa? Aduh, sebagai Pertanyaan makin mikir ya? iya, karena yang gue bilang tadi, gue nggak berekspektasi tinggi, eee, atas diri gue. Jadinya, mmm, ya kalau boleh dikenal sebagai penyanyi, ya sebagai penyanyi sih. Karena gue kan memang, mmm, ya gue ngejalanin hidup gue dengan bernyanyi gitu kan. Jadi mungkin dikenal sebagai penyanyi. Dan dikenang seperti apa? Sorry, dikenang seperti apa? Dikenang seperti apa, itu biarin orang aja yang ini, yang gua nggak bisa ngatur ininya orang. Iya iya. Jadi gua nggak tahu ya. Wow, sekali lagi thanks for coming ya Bang ya, lu udah Sama-sama, datang ke Bro, sini dan sama-sama. teman-teman
Inilah biografi Rio Febrian. Kalau kalian suka podcast ini, tonton terus-terusan, dan kalau kalian ngerasa bahwa podcast ini membuat kalian lebih baik hidupnya, kalian wajib banget untuk share ke teman-teman kalian untuk teman-teman kalian merasakan dampak yang positif juga dari podcast ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you next time. Bye bye.